Abang dikasih mobil Avanza baru. Ada bensinnya, ada uangnya 10 juta. Abang bisa nikmati sama keluarga. Free. Tapi mata abang dua-duanya diambil. Jadi buta. Mau? Nggak mau, Ustadz. Sehat itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wal mustaba habibina wa syafiina wa qurrati ainina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, sahabat dan para tabi'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 05 Bapak Arianto beserta keluarga besar, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Pak RT, Bapak LMK, Bapak-bapak haji, Bapak tamu-tamu undangan mungkin dari keluarga Sabil Bait yang datang dari jauh. Ya, saya tidak sebut namanya satu-satu, tapi insya Allah yang kumpul di malam takziah pertama ini semua orang baik, orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Jadi kalau orang sakit, bukan hanya dia yang repot. Merasakan tubuh tidak enak, merasakan badan tidak nyaman. Apalagi ada masalah di kakinya, ada masalah di tangannya, ada masalah di kepalanya, di dalam perut. Yang tahu cuma dia dan dokter meraba dengan ilmunya. Maka as-sihhatu tajin la yarahu ilal mardo. Berulang-ulang saya katakan, orang sehat itu seperti orang pakai mahkota di kepalanya. Ya, coba kalau kita nengokin orang sakit, coba dah. Encing, encang, saudara kita, orang tua kita kalau sakit. Tiduran lebih daripada 3 hari, 4 hari. Diranjang, kagak bisa kemana-mana. Kita kondisi badan kita enak aja Pak, rebaan, siang-siang, seharian. Rasa badan kita. Dalam kondisi kita tidak sehat, rebahan 3 hari, 3 malam. Tidur nggak enak, makan nggak enak. Maka dikasih sehat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin di mana itu tanya, oh di Kayon, di Jamaah Kayon, saya tanya itu. Abang dikasih mobil Avanza baru. Ada bensinnya, ada uangnya 10 juta. Abang bisa nikmati sama keluarga. Free. Tapi mata abang dua-duanya diambil. Jadi buta. Mau? Nggak mau, Ustadz. Sehat itu mahal. Maka syukuri kalau lagi sehat. Dengan sehat kita bisa kerja, bisa dagang, bisa ngojek, bisa jadi karyawan, bisa ngapain aja. Panjang umur, Pak. Orang nikmat selamat itu mahal. Siapa orang laki yang naik motor nggak pernah ngerasain nyaris? Kita naik motor, naik mobil, hampir aja kita ditabrak orang. Atau kita hampir aja nabrak orang. Kita selamat. Mahal tuh, Pak. Umur kita masih dikasih panjang. Coba kalau kita naik motor, kita ketelonjok, hampir nabrak orang, kita bisa ngerem, kita bisa ngehindar, itu deg-degannya di 10 menit masih ada aja, Pak, keketeg. Panjang umur mahal, maka syukuri kalau sehat panjang umur itu. Kita bisa iri lihat orang sehat, iri dalam arti yang positif.
Orang kalau sehat tuh, dia bisa kondangan, dia bisa pergi ngaji, dia bisa pergi ngobrol sama teman-teman, nongkrong di warung apa. Sehat, mahal. ATM ada isinya, di rumah ada kendaraan, punya anak baik, punya istri baik, tapi kita nggak bisa kemana-mana, Pak. Dokter ponis, Pak, nih berobat, udah minum obat, ini nggak ada obatnya, Pak. Bapak minum obat sampai ada batasnya. Itu mau bilang apa sih? Maka syukuri nikmat sehat itu. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa lipat curah kepada Nabi kita, Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hidup itu ada siklus kepastian. Ada sesuatu yang pasti datang, kita nggak bisa tolak. Kematian itu pasti pada datangnya. Al-mautu babun, kata Rasulullah. Wa kullu nas dakhilu. Mati itu sebuah pintu, semua pasti masuk. Cek. Cek. Gitu, Pak. Dulu engkong kita sama mentua kita ada. Beliau wafat. Meninggalkan emak bapak kita. Emak bapak kita wafat. Meninggalkan kita. Kita wafat. Meninggalkan anak-anak kita. Anak kita wafat. Meninggalkan cucu. Itu siklus. Kita nggak bisa rubah, Pak. Kita boleh punya ilmu pinter jadi ustadz, jadi kiai. Kita boleh banyak uang jadi orang kaya, Pak. Kita boleh jadi pejabat, punya pengaruh. Yang pasti kita semua pasti pulang. Maka ada sebuah nasihat, itu singkat sekali. Apa yang ada sekarang pasti berlalu. Bapak jadi guru, nanti pensiun tuh, Pak. Bapak jadi pedagang, nanti berhenti, Pak. Hari ini kita bahagia, besok kita sedih. Hari ini kita sedih, besok kita bahagia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dibuat begitu hidup itu, Pak. Ayat ini bicara tentang perang sebetulnya. Tapi bisa kita pahami sebagai siklus kehidupan. Pasti begitu. Baru kemarin tuh, Pak, kita kalau pulang kerja mampir ke rumah mama kita. Bini kita kurang sehat, kagak masak. Enak banget ke rumah mama kita nyendok. Dari nasinya, apa launya, apa sayurnya, apa sambelnya. Kagak bakalan dikata-kata. Yang ada kata emak kita, lu anak lu udah pada makan. Tahu, Mak. Udah sekalian makan, bini lu lagi kurang sehat. Baru kemarin tuh. Setiap rincian omongannya kita masih ingat. Babak kita. Rincian omongannya kita masih ingat. Udah kagak ada, Pak. Coba nih yang emaknya masih ama, babanya masih ada. Wah, besok Idul Fitri mantap. Idul Fitri emak sama baba enak banget, Pak, kalau masih ada. Habis dari masjid kita di situ salaman sama emak, salaman sama baba. Udah kita nungguin itu. Baba ponakan pada datang, emak ponakan pada datang. Besok lebaran, encing somat kagak ada. Besok lebaran, encing ani kagak ada. Ayo. Siapa yang mau disalahin? Ini takdir, Pak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi sama Cing Somat terjadi sama Cing Ani, terjadi kan sama orang tua kita. Dan itu terjadi sama kita besok, Pak, terhadap anak kita. Tidak ada anak kecil kalau orang tuanya udah meninggal, dipaksa tuh bocah jadi gede. Kalau emak babanya masih ada, tamat SMP, diomelin, suruh sekolah. Sekolah SMA, tong. Oh, tamat SMP mau ngapain? SMA. Kalau emak bapaknya dua-duanya kagak ada, siapa yang mau ngongkosin? Kali kalau enceng-encengnya pada mau. Kalau kagak, berhenti, Pak. Suruh nyari rongsokan, suruh jualan es. Itu bocah dipaksa harus besar sebelum waktunya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah itu. Siapa yang tahu takdir umur saya? Nggak ada, Pak. Maka ketika saya punya anak ini, si Davi ini, dia kelas 3 SMA. Kamu kelas 3 aja? Dia kelas 3 SMA, besok dia kalau ada
rezekinya dia mau kuliah. Saya tanya, sampai kapan kamu kuliah? Segini, gini, sampai kerja. Berapa tahun lagi? Sekian. Kamu butuh 8 tahun, insya Allah, ayah berusaha 10 tahun, ayah masih ada. Harus berusaha, Pak. Takdir kematian Allah yang atur. Tapi berusahalah untuk sehat 10 tahun yang akan datang. Buat siapa? Kalau saya punya rumus sederhana, kenapa saya nggak punya pembantu? Selain faktor keuangan ya, kenapa saya nggak punya pembantu? Oh, saya aja kalau marah sama anak saya gebuk kok. Kalau anak saya diurus sama orang. Lah saya aja kalau marah saya gebuk anak saya. Bapak saya pesan, berusaha untuk sehat. Buat istri dan anak-anak. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Berusahalah untuk sehat. Kalau takdir mengatakan kita meninggal, kita pasrah sama takdir. Tapi berjuanglah, berusahalah untuk sehat. Lapar, makan. Haus, minum. Ngantuk, istirahat. Investasikan hidup kita untuk anak-anak kita. Ya, Cing Somat sama Cing Ani berangkat, anak-anaknya udah pada kelar, udah pada nikah. Emak bapak saya berangkat ke surga itu ketika semuanya udah pada nikah. Cing Somat, Cing Ani berangkat ke surga, anaknya udah pada nikah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah kayak begini gimana nih? Ini kalau urusan pemerintahan Pak RW ini atasan kita. Tapi kaitannya dengan agama saya tetap harus sampaikan ke Pak RW. Sama adik-adiknya semua. Jadi anak paling tua tuh nggak enak. Coba itu yang merasa anak pertama di keluarga. Paling kagak enak, Pak. Kalau boleh diganti, dia kagak mau jadi anak pertama. Kenapa? Dia dipaksa menjadi corong orang tuanya. Ma bapaknya nggak ada, maka corong rumah tangga adanya sama dia. Bisa nggak dia jaga adik-adiknya? RW sekarang dia jadi pengganti kan sama Bu RW. Maka selain Pak RW itu punya istri dan anak, Pak RW juga punya adik, punya ponakan, semua harus dirangkul. Seperti halnya dulu Cing Soma, Cing Ani merangkul semua anaknya dan cucunya. Ya, saya punya kakak udah pada nikah, anak-anaknya udah pada punya keluarga besar. Terakhir Pak RT udah nikahin, besok dia mau nikahin, dua-duanya dia mau habisin sekaligus. Saya menjadi yang paling belakangan, Pak. Baru dia udah jadi keluarga besar, Bang Wan keluarga besar, Omar keluarga besar, Pak RT. Kalau namanya orang udah punya mantu, punya cucu tuh udah keluarga besar. Hal-hal cilik-cilik nggak mungkin kita libatin, udah kesian. Terima kekurangannya itu. Saya cerita bukan hanya soal Pak RW. Saya cerita semua kita, saya dan Anda semua. Kalau emak bapak udah meninggal dunia, terima itu anak pertama sebagai pengganti orang tua kita. Saya kagak demen sama mampo saya, brengsek. Saya kagak demen Pak, Pak Ustadz sama abang saya serakah. Whatever. Kalau dibalikin sekarang, itu abang kita, empok kita jadi anak nomor 2, nomor 3, kita jadi yang pertama. Belum tentu juga kita bisa bimbing adik-adik kita. Oh, kalau ada masalah berat, saya sarjana Pak, saya kepala sekolah. Kalau ada masalah berat, tetap harus dilempar ke bawah dulu. Iya. Masalah apa? Kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pernikahan, sampai masalah duit. Ngomong dulu Bang Wan, Bang lu punya duit? Agak. Berapa banyak duitnya gitu. Ah, iya bahasanya kagak, akal menjamin sampai bisa gitu. Ya, urun lembuk. Ya, RW ada apa-apa sama adiknya, sama iparnya, urun lembuk ngobrol. Ajak bicara. Marah boleh. Sama saudara marah. Gedeg. Boleh Pak. Boleh. Kalau mama babo masih ada, kita dibilangin, lu jangan begitu sama adik lu. Lu rada punyaan, adik lu rada nggak punya. Lu jangan begitu sama abang lu pernah dicebokin, pernah digendong. Ada yang ngajarin. Emak bapak kita udah kagak ada, bisa-bisanya itu kita bawa keluarga besar.
Maka Pak RW ini ada adenya. Berapa sih teh adenya Pak RW? Dia keluarga besar berapa sih? 4 ya? Iya, dia Pak RW itu berempat ya, adanya 3 ya. Berantem, marah, kagak demen, itu nggak bisa dihindari itu. Saya pernah ngomong juga sama Bang Wan, sama abang saya, empok saya, adik saya. Kalau lu kagak demen sama gua, nggak demen aja. Marah, marah aja, tapi jangan lama-lama. Gue juga kadang-kadang marah juga itu. Mungkin bersikap kita nyinggung saudara kita, mungkin ngomong kita nyinggung saudara kita, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Sebab kita saudara. Jangan lama-lama. Kenapa? Sebab kita ini udah kagak ada orang tua. Jaga nama baik orang tua. Bagaimana emak bapak kagak ada, namanya cakep tuh. Itu siapa itu? Itu Bang Somad, itu anak-anaknya baru pada nyampe. Begitu siapa po lebaran? Itu po Ani anaknya baru pada nyampe dari Kayon. Guru, Uyuk, cakep. Jaga nama baik orang tua. Saya nggak sebut Pak, kan ini tahun politik ya. Saya nggak sebut, tapi tadi di Musola saya sebut. Ada seorang tokoh politik nasional Pak. Itu ditanya itu sama wartawan. Pak, Bapak kalau ngomongin Indonesia jelek mulu, nggak apa sih Pak, kagak ada bagusnya? Ini Indonesia dipimpin sama Pak Harto sampai sekarang terakhir Pak Jokowi, Indonesia baik-baik aja. Ente kalau cerita jelek mulu nggak apa sih? Apa kata beliau? Saya cerita Indonesia ini kurang. Indonesia ini buruk. Indonesia begini begitu, hanya di dalam saja. Saya bilang ini yang korupsi, ini yang begini, yang begini. Saya ngomong di dalam. Tapi kalau keluar negeri, saya ditanya how is Indonesia? Bagaimana Indonesia? Bapak orang Indonesia? Iya. Bagaimana Indonesia? Oh, my country is very good. It can be the most example for another countries. Oh, negara saya hebat. Negara lain boleh datang. Contoh, kami rukun beragama. Kami demokrasi bagus. Kami pangan juga aman. Kalau cerita keluar dia tentang Indonesia, dia ceritakan yang baik-baik. Kaifa halu Indonesia? Kullu syai'in ala ma yuram. Kalau dia datang ke negara Arab tanya Indonesia gimana? Wah, baik. Toko agamanya, lintas agama bagus, sekolahnya lancar, lapangan kerja terbuka penuh. Tapi kalau cerita di dalam, dia sering kritik pemerintah. Apa hikmahnya Pak? Di dalam rumah tangga, di keluarga besar kita ada salah paham sama abang empok kita, boleh. Tapi jangan sampai terbaca keluar. Jangan diceritakan itu buruk-buruk keluarga di luar itu. Jadi kalau ditanya, lo bagaimana emak bapak lu kagak ada? Saudara pada akur ya? Alhamdulillah sih cing, akur. Kemarin juga undang ke sana kita bareng-bareng. Cuman si Anu nggak bisa, orang di anak lagi kurang sehat. Ceritakan yang baik-baik keluar itu. Nah, sekarang Encing Ani udah kagak ada. Sekarang Encing Somad udah kagak ada. Saya mau sampaikan kepada anak dan menantu serta cucunya, seperti halnya saya sampaikan kepada semua yang emak bapaknya udah kagak ada. Apa? Siapa yang paling capek ngurus orang tua waktu masih hidup dan sakitnya, pasti hidupnya berubah lebih baik. Kapan mulainya? Begitu orang tua udah kagak ada. Kalau orang tua masih ada nggak bakalan Pak. Kenapa? Sebab emak bapak kita itu pemaaf kalau sama anaknya. Ada nih jamaah cerita, begitu pulang emaknya nangis. Mak, mengapa emak nangis? Ah, cincin gua 2 gram diambil sama abang lu. Jeparan ke rumah abangnya. Lu ngambil cincin emak ya bang? Gua pinjem. Mari. Diambil, diambil dia. Ini mak, makanya jangan kasih-kasih aja. Orang tua nggak bisa kalau sama anak. Pak, beruntung kalau orang tua kita udah ke surga nih, emak bapak kita dua-duanya udah nggak ada. Innalillahi, detik itu pula dimulai semua perhitungannya. Siapa yang paling sering capek dan mendapatkan ridho orang tua, detik itu berkah hidupnya akan dimulai. Siapa yang paling sering nyakitin orang tua, bikin nangis orang tua, ngerembengin orang tua tanpa hitungan, detik itu hancur bencana kehidupannya dimulai. Saya harus gunakan bahasa yang angker supaya jadi pelajaran buat saya dan buat kita semua. Kalau emak bapak masih hidup nggak bakalan Pak kita sengsara. Kenapa? Emak kita pemaaf. Pagi itu emak kita bentak-bentak, sore kita minta sambal sama nasi-nasinya kita dibagi Pak. Jadi yang masih ada emak bapaknya jaga baik-baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mauti wa izan kata Rasulullah itu.
Cukuplah mati itu, kematian itu menjadi nasihat yang menggugah. Ya, kematian itu harus menyadarkan kita. Hari ini Encing Somad sama Encing Ani ninggalin anak-anaknya, tinggal nunggu waktu kapan kita ninggalin anak-anak kita. Jangan merasa aman-aman amat gitu. Jamaah sekalian jadi balikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ngomong bahasa yang saya pilih enak gitu, tapi saya takut pesannya nggak nyampe, Pak. Saya bicara di sini bukan saya bicara antara seorang ustadz dengan jamaah, tapi saya bicara antara saudara dengan saudaranya. Didik anak-anak kita suruh pada ngaji, didik anak-anak kita suruh pada ibadah, karena itu bekal kita nanti membeli tiket surga. Dalam hadis Tirmizi disampaikan, "Ma min muslimin yamutu fi yaumil jum'ati aw lailatul jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri." Siapa orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan memeliharanya dari siksa kubur. Makanya begitu istri tadi telepon, karena saya cas HP saya tinggal, istri telepon. Saya sibuk nggak gitu. Saya angkat telepon, ada apa Bunda? Si Ani meninggal. Ya sudah, saya hubungi langsung beberapa anak santri. Gitu. Kalau kata istri saya, untung saya udah nengokin. Karena gimana pun Encing Somad sama Encing Ani itu punya arti sendiri di hati anak-anak saya. Kalau saya biasalah namanya sama paman sama bibi sendiri. Tapi Nada sama Davi itu punya kenangan baik dengan Engkong Somad sama Nyai Ani. Manggilnya apa? Nyai Ani ya. Davi itu punya kenangan baik sekali dengan Engkong Somad maupun dengan Nyai Aninya. Jadi istilahnya kalau makan nasi uduk, kalau dia lagi ribet, kita comot aja. Punya nyainya, punya engkongnya. Agak mau antri. Tapi di atas segalanya Pak RW dan keluarga besar di sini, saya mewakili jamaah majelis dan jamaah sholat dan berduka cita. Saya tahu Pak RW bersama adik-adiknya semua sudah berjibaku, berkali-kali dibawa ke rumah sakit, berkali-kali dikasih terapi. Kita ingin orang tua kita sembuh, sembuh. Tapi ternyata ya beliau juga wafatnya di rumah sakit dalam proses kita berjuang untuk menyembuhkan beliau. Tapi takdir Allah kemudian menginginkan supaya Cing Adi memang segera nyusul suaminya ke surga. Dan kemarin waktu saya nengokin sama Bang Uwan, kebetulan ada istrinya Akbar ya, ada Wulan di sana, saya bilang, sebelum saya pergi kita berdoa dulu, kami berempat berlima itu sama Wulan. Ya sudah, kita minta takdir terbaik. Kalau Allah menginginkan Cing Adi ini sembuh, sembuh total penyakit apapun gak ada yang ikut. Jadi bisa bersama keluarga, sama anak, sama menantu, bersama cucu lagi. Kondangan, ngaji, segala macam. Tapi kalau memang takdir Allah dia harus nyusul suaminya di surga, itu udah takdir terbaik. Ya dalam urai air mata kemudian saya panjatkan doa dan Wulan dengan air mata yang terus basah mengaminkan doa. Dan ternyata hari ini kita dengar berita itu. Ya, RW dan adik-adiknya semua dan cucu-cucu daripada almarhumah. Ini adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita kecampur di dalamnya. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa bagaimana kita menjaga hubungan ukhuwah antara sama kita dan mendoakan almarhum Cing Ani dan almarhum Cing Somad, dan keduanya diampuni segala khilaf alfanya, ditempatkan di tempat yang amat sangat mulia di surganya Allah Jannatul Naim. Dan untuk Pak RW bersama istri dan bersama adik-adiknya, bersama ipar, bersama keponakan, cucu daripada almarhumah yang saya tahu semuanya itu berjibaku. Semua ngurus orang tua, semua juga bergantian ngerawatinnya. Saya yakin semuanya kehidupannya setelah ini dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, kalau orang tua sudah nggak ada, maka orang-orang terdekatnya adalah menjadi pengganti orang tua. Ya. Kalau Cing Somad masih ada keluarganya, kalau Cing Ali masih ada keluarganya, itu adalah pengganti orang tua kita. Sambunglah silaturahmi dengan orang-orang terdekat daripada almarhumah. Jamaah kita baca Fatihah, mudah-mudahan almarhum Cing Somad dan almarhumah Cing Ani diterima di alam kuburnya, diampuni khilaf dan alfanya di tempat yang sangat amat mulia di surganya Allah Jannatul Naim. Demikian Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ali HN, yang saya hormati para pengurus RT di lingkungan RW 05, Bapak LMK, para saudara, para tetangga, para jamaah Majelis Taklim Sirajul Ummah, para jamaah Majelis Taklim Nurul Korea. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang telah nikmat iman Islam, dan yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka tahlil malam pertama menang almarhumah ibu tercinta kami, Ibu Ani Handayani binti Haji Nasar. Selawat serta salam kita lipat curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Juri dan kita pada kita insyaallah mudah-mudahan kita selalu berikutnya mendapat syafaat dan yang kiamat. Bapak-bapak sekalian, saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar almarhum Bapak RT Dalang Somad dan almarhumah Ibu Ani, pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, para tetangga, terutama yang sudah membantu dalam proses penyiapan, pemasangan tenda dan sebagainya, dari proses penggalian makam, kain kapan dan sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya kami tidak dapat membalas kebaikan bapak-bapak sekalian, dan insya Allah kebaikan bapak-bapak nang almarhum akan dibalas dengan balasan yang sakral, dengan pahala yang berlimpah oleh Allah. Saya ini binti Haji Nasar. Bapak-bapak sekalian, salam kita lipat curahkan. Tentunya sekali lagi, apabila almarhumah dan kita pada kita ibu saya ada niat ataupun bapak sekalian omongan saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar, kami harap dapat menghubungi kami atau menghubungi saya secara langsung. Kalaupun ibu saya semasa hidupnya ada kata-katanya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, ada sifat, perbuatan dan tingkah lakunya yang menyakitkan para saudara, para tetangga, bapak-bapak sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk almarhumah ibu saya tercinta Ibu Ani. Dan malam ini malam tahlil pertama, dan tentunya kami akan mengadakan tahlil sampai 7 malam. Kalau bapak-bapak ada waktu, kami persilakan untuk datang atau menemani keluarga kami di kediaman kami sampai malam ke-7. Dan saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalil akhir barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala ruhi almarhum Bapak Dadang Somad bin Bapak Ibrahim.
kadzalika ilurihi almarhumah Ibu Ani Handayani binti Bapak Haji Nasan, kadzalika ila jami almarhumin wal marhumat min ahli sahibil bait jami'an, fajalhum ya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min hufarin niran. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wilal khairi qaribna wa li syarri abaidna waqti hawaizana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana wa li jama'atina fi hadzal majlis jami'an abwabul khair wa abwabul barakati wa abwabun ni'mati wa abwabul rizqi wa abwabul quwwati wa abwabul sihhati wa abwabul salamati wal afiyati wa abwabul jannah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.